Melihat menantu perempuannya yang mengandung bayi kembar hampir mati di meja operasi, ayah mertua yang kejam malah menyuruh dokter hanya menyelamatkan cucunya yang laki-laki. Setelah bayi laki-laki lahir dengan selamat, dia segera menyuruh orang membuang wanita itu dan bayi perempuan yang belum lahir ke tempat sampah. Sebab ayah mertua sejak awal meremehkan wanita itu karena lahir dari latar belakang rendah, menganggap hidupnya hanya akan mempermalukan keluarga. Mungkin kekuatan seorang ibu membangunkan wanita itu, sehingga ditumpukan sampah. Dia berhasil melahirkan bayi perempuannya. Ketika sang CEO kembali dari perjalanan bisnis, dia hanya melihat foto almarhumah istrinya dan kenang-kenangan yang dibuat sendiri. Sang suami bersedih tak terkira. Dia tak bisa menerima kenyataan istrinya telah tiada. 7 tahun pun berlalu. Karena efek samping persalinan saat itu, wanita itu mengalami amnesia dan kehilangan suara. Dia hidup dengan mengais barang-barang bekas untuk membesarkan putrinya. Suatu hari, tetangga memberitahu wanita itu bahwa putrinya membuat masalah di sekolah. Wanita itu segera bergegas ke sekolah tanpa memperhatikan hal lain. Ternyata, putrinya menemukan botol yang dibuang oleh Nick, dan Nick mengira putrinya adalah pencuri, sehingga keduanya berselisih. Wanita itu hendak menjelaskan pada Nick, namun nenek tua tiba-tiba datang dan mendorongnya ke tanah. Saat itu, nenek Si merasa wanita itu memberi kesan familiar, tetapi tak bisa mengingat dari mana mengenalnya. Sebenarnya, wanita itu adalah menantu yang meninggal 7 tahun lalu. Namun karena nenek berada di luar negeri kala itu, ia tak mengenalinya. Melihat tangan Nick terluka, nenek marah dan menyuruh sekolah mengeluarkan putrinya. Wanita itu segera memohon kepada nenek, namun putrinya berkata agar ibu tak perlu begitu, karena biaya sekolah terlalu mahal dan dia tak ingin ibunya terlalu lelah mengumpulkan uang. Wanita itu mendorong putrinya dan berkata, bahkan jika harus mati lelah, dia tetap ingin putrinya bersekolah. Nick mengejek, mengatakan putrinya bilang ibunya seorang superhero, padahal sebenarnya hanyalah seorang pengemis. Putrinya pun sadar bahwa Nick sengaja menargetkannya karena gagal mendapat peringkat pertama. Nick marah dan melemparkan botol ke putrinya karena merasa tempat pertamanya direbut. Namun putrinya bersikeras ibunya adalah superhero. Nick kemudian menuntut wanita itu melompat dari lantai atas. Katanya jika ia melompat tanpa cedera, putrinya tak akan dikeluarkan dari sekolah. Putrinya pikir ibunya tak berani melompat dari ketinggian itu. Namun wanita itu melompat tanpa ragu dari lantai atas. Nick tak tahu bahwa wanita yang terbaring lemah di tanah itu adalah ibunya sendiri. Nenek tampak terkejut oleh keberanian wanita itu dan tak lagi berani mengganggu mereka. Namun begitu pulang, wanita itu mulai muntah darah. Putrinya panik dan segera menelepon dokter. Karena luka lama ditambah cedera baru, kondisi wanita itu sangat parah. Dokter mengatakan hanya direktur rumah sakit yang bisa menyelamatkannya. Putrinya segera memohon kepada dokter untuk membawanya menemui direktur. Dokter merasa iba dan membawa putrinya ke rumah sakit. Saat mereka ingin melihat rekam medis, Nick menyadari kenang-kenangan ibunya hilang. Ia langsung meminta bantuan untuk mencarinya. Karena gangguan ini, direktur hanya menyerahkan rekam medis ke dokter dan berjanji akan menurunkan tim medis terbaik untuk menyelamatkan wanita itu. Putrinya percaya sepenuhnya pada direktur dan tanpa mempedulikan larangan, dia masuk ke kantor dan berlutut memohon agar ibunya diselamatkan. Melihat putrinya memeluk ayahnya, Nick marah dan mendorong putrinya keluar. Namun saat itu kenang-kenangan yang dibawa putrinya jatuh ke tanah. Nick mengira putrinya mencurinya. Putrinya membantah, mengatakan itu miliknya sendiri. Nick tak percaya karena itu satu-satunya barang yang ditinggalkan ibunya. Nenek juga bersikeras itu milik cucu. Direktur pun meminta putrinya mengaku jujur. Kalau tidak, dia tak akan menyelamatkan ibunya. Putrinya melihat ibunya dalam bahaya, akhirnya mengaku mengambil kenang-kenangan itu demi keselamatan ibunya. Jika direktur bersedia menolong, dia siap menerima hukuman apapun. Saat itu nenek dan Nick baru saja tiba di rumah, dan pembantu membawa kenang-kenangan yang sama kepada direktur. Melihat barang yang identik, mereka menyadari telah salah paham terhadap putri mereka. Direktur kemudian datang